Saya ulangi ya. Ini yang saya share udah kelihatan ya? Coba. Ada, oke. Nah, oke, ini jadi video ini sebenarnya video kelompok ya kan. Jadi mereka, nah, jadi ini adalah penemu 4G. Ini orang Indonesia, dia yang menemukan jaringan 4G ya. Jadi eh, Pak Khairul Anwar, Pak Dr. Khairul Anwar, dia pas kuliah di Jepang kalau nggak salah namanya. Kalau nggak salah sih dia pas kuliah di Jepang. Nah, kemudian ini ada beberapa arsitektur. Jadi sebenarnya ini hampir sama dengan teknologi lainnya ya. Ada yang 2G, 3G itu sama saja. Tapi ada beberapa istilah yang membedakan. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa arsitekturnya. Yang pertama ini namanya sama, ini user equipment ya. User equipment ya perangkat yang digunakan oleh user, handphone, laptop dan lain sebagainya. Kemudian dia berisi SIM card. Ini video dan suara saya kedengeran ya? Dengar Pak? Dengar Pak. Oke. Nah ini jadi arsitektur yang pertama itu terdiri dari user equipment atau UE ya. Itu bisa handphone dan device lainnya, perangkat lainnya, laptop dan lain sebagainya. Ya pokoknya yang ada dia mengandung inilah, dia punya frekuensi lah. Kemudian juga dilengkapi sama SIM ya, sama SIM card. Sudah pasti tujuannya ini untuk berkomunikasi dari user ke arah perangkatnya, ke arah kalau 2G BTS, kalau 3G Node B ya. Nah, ini sama juga untuk berkomunikasi juga ini. Kemudian, nah ini bagan ini adalah bagan yang pertama ya. Nah ini yang pertama, ini yang bagian pertama adalah user interface. Kemudian yang kedua, nah ini eNote B. Kalau di 2G namanya BTS ya. Kalau di 3G disebutnya Note B. Tapi kalau di 4G disebutnya eNote B. Nah nanti I itu seperti apa? Silakan baca materi yang saya berikan ada di situ. Sebentar ya, sebentar. Maaf, saya kembali. Oke, nah ini adalah eNote B. Sama, ini adalah untuk apa? Untuk komunikasi dari user interface yang menggunakan jaringan 4G.
Nah, kemudian node B ini dikelola oleh Utran, ya, ada oleh Utran, Eutran. Kalau kalau apa namanya? Oh, kenapa ini? Oke. Jadi kalau di 4G, kalau di 3G itu Utran isinya ada dua node B sama RNC. Tapi kalau di 4G Utran itu hanya menangani node E node B. Jadi Utran hanya menangani E node B. Kalau di 3G, jaringan 3G itu Utran, namanya Utran yang menangani apa? Yang menangani sinyal dan lain sebagainya. Itu Utran menangani node B dan juga RNC. Tetapi kalau 4G, Utran itu menangani hanya E node B saja. Dia hanya E node B. Oke. Oke, ini bagian yang kedua. Jadi ada eh, equipment user, kemudian ada Utran yang berisi E node B. Oke, selanjutnya adalah MMI. Jadi MMI ini ya, jadi ada tiga bagan, ada EU, Eutran, dan EPC. Saya ulangi lagi, EU ini device-nya, kemudian Eutran itu menangani Node B. Jadi di sini ada Node B, ini Node B. Oke, Eutran menangani Node B untuk berkaitan dengan sinyal sinyal jaringan. Kemudian di bagian yang ketiga ada EPC. EPC itu yang pertama ada MMA. Oke. MMA ini fungsinya sama seperti MSC kalau di 2G ya. Kalau di 2G sama seperti kalau di 2G itu sama seperti MSC. Nah, cuman kalau MMA di sini menangani banyak hal. Yang pertama tadi dijelaskan sebentar. Jadi MM ini yang pertama tugasnya mengontrol handover antar MMA. Handover itu gini loh, handover tuh perpindahan jaringan. Jadi kalau misalkan kalian posisinya ada di Kedaton, kemudian pindah bergerak ke arah Raja Basa. Nah, perpindahan ini harus ada yang menangani, namanya handover. Nah, pada jaringan 4G yang menangani handover atau perpindahan jaringan itu di MMA ini. Itu yang pertama ya. Jadi dia menangani perpindahan atau handover jaringan. Kemudian ini saya dengarkan lagi tugas yang kedua. Jadi tugas yang kedua adalah dia memiliki info tentang profil user. Jadi equipment user ya, misalkan dia nomornya 0811 bla 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 95 belakangnya. Nah, profil ini ditangani oleh MMA. Jadi ketika nanti mau berpindah jaringan atau mau handover, itu info tadi diberikan kepada MMA berikutnya yang menghandle EU ini. Misalkan gini, analoginya gini, misalkan kayak estafet ya, kayak estafet. Jadi kayak orang ngoper tongkat estafet, ya kan? Ini tongkatnya, misalkan dari Tono ke Budi. Budi, ini tongkatnya, ya kan? Tolong pegang, ya kan? Tapi tongkat tadi nggak sampai jatuh.
Nah, handover itu seperti itu. Nah, informasinya tongkat tadi itu langsung diserahkan. Jadi misalkan eh, dia posisinya yang pertama ada di Kedaton, pindah ke Raja Basa, informasinya langsung dipindah ke Raja Basa, ke MMA-nya Raja Basa. Seperti itu. Itu tugas yang kedua dari MMA. Oke, selanjutnya saya dengarkan lagi yang tugas ketiga. Oke, yang ketiga adalah dia mengatur MMA antar E node B. Jadi masing-masing E node B itu memiliki MMA. Bisa berpindah dari satu MMA ke MMA lainnya antar node B, tapi juga bisa berpindah MMA antar EUTRAN. Oke, mungkin bisa dipahami ya maksudnya ya. Kira-kira gimana? Halo? Halo Rizky? Iya Pak. Tadi Ya, yang sebelumnya saya kurang paham tak sebelumnya. yang yang mana? Oh iya, nanti diselas saja ya kalau nggak paham ya. Saya mungkin Oke. yang kecepatan menjelaskan atau ini yang mana Rizky? Yang tadi katanya apa? EU tren kayak MMA apa tadi nggak terlalu dengar juga nggak terlalu paham. Oh, oke. Jadi gini, saya ulangi lagi ya. Nanti kalau misalkan kurang jelas ditanyakan. Jadi pada prinsipnya jaringan 2G, 3G maupun 4G itu arsitekturnya hampir sama. Jadi dia terdiri dari bagian pertama itu user equipment atau EU ya. Yang kedua ada EUTRAN kalau 4G ya, ini yang bagian yang kedua. Kalau di 3G namanya UTRAN. Kalau di 2G namanya BTS. Oke? Sampai di sini paham ya? Nah, Paham Pak? Paham. bagian yang ketiga itu ada EPC. EPC itu kalau di 2G namanya MSC. Kalau di 3G itu namanya lupa saya yang di 3G apa. Nanti dibuka kembali pertemuan sebelumnya ya yang 3G. Kalau di 4G namanya EPC, tapi pada prinsipnya sama. Nah, tetapi ada yang membedakan. Yang pertama, kalau di ini kita membandingkan misalkan antara 3G dan 4G ya. Kalau di bagian yang kedua, itu di 3G namanya UTRAN. Dia menangani yang namanya Node B. Oke. Sementara kalau di 4G itu disebutnya bagian kedua ini EUTRAN. Dia menangani E Node B. Cuman beda E aja ya. Cuman Oke. beda E, ada tambahan E saja di depannya. Itu yang kedua. Oke. Nah, yang berikutnya APC. Nah, di APC ini, maaf, sebentar. Nah, di APC ini kalau di eh apa namanya? Di 4G dia punya namanya MMA. Sebenarnya ini hanya beda istilah saja dan pekerjaannya saja. Nah, maksudnya gini, kalau di MMA yang ada di APC ini banyak pekerjaan yang tadinya di 2G dan 3G ya ditangani oleh banyak sistem, tapi kalau di 4G hanya ditangani oleh MMA saja. Tugas yang pertama MMA ya itu dia handover atau perpindahan informasi, perpindahan posisi antar EUTRAN. EUTRAN itu bayangkan inilah simpelnya tower lah ya. Jadi EUTRAN misalkan gini, Rizky menggunakan layanan 4G Telkomsel. Oke. Nah, posisi Rizky sekarang ada misalkan di Kedaton. Nah, saat ini Rizky itu dihandle oleh EUTRAN yang ada di Kedaton, miliknya Telkomsel. Kemudian Rizky bergerak ke arah Unila. Nah, antar Eutran dari Kedaton ke arah Raja Basa, ya kan? Itu pasti ada blank spot. Blank spot itu sinyal yang nggak bisa ketangkep. Hmm. Oke. Nah, tetapi
jaringan 3G, 2G maupun 4G itu ada istilah handover, perpindahan. Perpindahan. Perpindahan itu seperti ini, Ki. Kayak kita main estafet, lari estafet ya. Pelari pertama mindahin tongkat estafet ke pelari kedua, ya kan? Handover, dipindahin gitu loh. Jadi tadinya Rizky yang ada di Kedaton, kemudian pindah ke arah Raja Basa, itu di handover, dipindahin. Yang dipindah apa? Yang dipindah informasinya sama sinyalnya, ya kan? Supaya tetap terjaga komunikasinya, gitu loh. Supaya tetap terjaga komunikasinya nggak putus, ya kan? Nah, kalau misalkan putus atau blank spot, itu informasinya hilang. Informasi apa saja yang hilang? Yang pertama, sudah pasti informasi sinyalnya. Karena nggak ada sinyal, jadi nggak bisa komunikasi lagi, ya kan? Kadang-kadang hilang blank spot. Hilang lah, dia kena daerah blank spot. Misalkan Rizky jalan dari Kedaton ke arah Raja Basa, rupanya pas nyampe di mana? Di pas depan di kampus Dharma Jaya, blank spot. Karena sinyalnya nggak nyampe, dari Kedaton nggak nyampe, dari apa? eh, dari Raja Basa juga nggak nyampe, blank spot di situ ya kan. Sementara Rizky lagi nelpon nih, waduh putus-putus atau gersek-gersek ya kan. Nah, tapi nanti geser dikit ke arah Ratu, dapat lagi ya kan, ketangkep lagi sinyalnya. Itu. Nah, ada satu pekerjaan di telco itu namanya apa namanya apa sorry lupa nama, saya lupa nama pekerjaannya. eh jadi dia itu mengkondisikan sinyal apa sih, drifting, sinyal drifting lah ya. Saya sebutkan namanya, pokoknya ada drivernya gitu lah. Jadi dia ngedrive sinyal setiap bulan itu gini Ki. Dia pengen tahu kondisi sinyal 4G yang ada di Raja Basa ya. Nah, jadi nanti di dekat BNI Unila itu kan ada tower ya di sebelahnya ya. Iya, Pak. Tower Indosat itu. Nah, jadi misalkan gini, dalam bulan Oktober ini banyak keluhan pelanggan yang nggak dapat sinyal 4G-nya Indosat misalkan. Nah, nanti tugas teknikal ini melakukan drive test. Oh iya, sorry, namanya drive test, sama mirip-mirip kayak ini ya, namanya drive test. Nah, fungsinya drive test ini tadi memastikan kondisi sinyal itu kebaca di area yang di cover. Misalkan gini, di planning pertamanya 4G Indosat itu untuk mengcover yang pertama daerah Kampung Baru, kemudian STM 2 Mai, kemudian Gedung Meneng depannya, kemudian Raja Basa Terminal masuk sampai pasar itu ya. Nah, nanti tim yang melakukan drive test ini keliling ke daerah situ, ya kan? Apakah sinyal-sinyal tadi yang di planning di awal nyampe di situ? Kalau misalkan ada sinyal blank spot, ya kan? Itu nanti ada alat yang dibenerin di atas ini. Kelihatan nggak Ki, yang saya gerakin ini? Iya, Ini, iya. oke. Ini yang bentuknya bukan kayak gendang, yang bentuknya kayak yang lurus, yang posisinya Oh, lurus. iya, Oke. Pak. Nah, yang kalau kamu lihat ke atas tower itu ada, oh sorry, ada radio, sama sebutannya radio, itu yang bentuknya lurus ya. Nah, itu yang dibenerin nanti, yang misalkan gini, di daerah Terminal Raja Pesa blank spot. Nah, itu nanti radio itu dibenerin arahnya, di tilting. Tilting atas bawah sama kanan kiri ya. Posisinya di benerinya itu cuman ditundukin ke bawah atau dinaikin ke atas sama diarahkan ke kanan dan ke kiri saja. Oke. Kemudian sama di setting powernya. Misalkan power pertama hanya 10 desibel, ya kan? Ditambahin lagi powernya, misalkan 15 supaya nyampe. Setelah semua itu dilakukan oleh tim teknikalnya, baru dilakukan drive test lagi, muter lagi nanti mereka. Sampai nggak sinyal? Oh, rupanya sampai. Oke, udah. Power sekian udah oke nih. Nah, itu tadi. Jadi fungsinya handover itu seperti itu supaya user tadi tidak menerima kondisi blank spot ketika ada di daerah yang enggak
daerah ini ya, border ya, daerah border batasan antara dua EUTRAN tadi. Seperti itu. Nah, itu terkait dengan handover. Nah, siapa yang melakukan handover? Nah, ternyata kalau di 4G yang melakukan handover itu MMA ini. Istilah ini MMA apa nanti silakan baca di materi yang saya berikan ada di situ. Nah, tugas yang pertama dia menangani handover antar EUTRAN. Oke, logikanya saya kasih gambaran, dia menangani perpindahan dari EUTRAN yang ada di Kedaton sama EUTRAN yang ada di misalkan BNI Unila. Oke, itu. Tugas yang kedua, dia menangani handover antar EUTRAN itu sendiri. Maksudnya adalah seperti ini. Kalau kalian lihat di atas, nih ya. Oke, misalkan gini. Tadi kan kita perpindahannya dari Kedaton ke arah Raja Basah, ya. Nah, sekarang kita perpindahannya yang satu cover di Raja Basah. Misalkan gini. Rizky muter nih. Jalan dari Gedong Meneng, ya. Kemudian ke arah Terminal Raja Basah. Oke, karena mau beli makan misalkan. Terus di Terminal Raja Basah warung pada tutup. Akhirnya jalan ke arah Al Kausar, ya kan, ke belakang nggak ada juga. Akhirnya balik ke Kampung Baru. Nah, area-area yang tadi dikelilingin Rizky itu sebenarnya masih satu cover EUTRAN Raja Basah. BNI Unila lah. Taruhlah kita misalkan asumsinya kita pakai nomor Indosat ya. Kita pakai nomor Indosat. Nah, nomor Indosat ini dihandle sama tower yang ada di Unila. Kita menggunakan jaringan 4G. Jadi kita ditangani oleh EUTRAN 4G-nya Unila. Nah, MMA ini juga sama, dia berfungsi menghandle perpindahan sinyal-sinyal Indosat 4G yang ada ke arah Gedung Meneng. Oke, itu ditangani berbeda oleh radio ini tadi sama sinyal yang ada di arah Terminal Raja Basah. Kan arahnya berbeda ya. Yang satu ke arah Gedung Meneng, misalkan kita anggap itu arahnya kalau Alwasi itu ke barat ke sana, timur, tenggara selatan. Oh, ke arah selatan. Misalkan Gedung Meneng itu ke arah selatan, ya. Ini yang pertama sisi ini ke arah selatan. Ini ke arah selatan di depan ini ya, ke arah depan selatan. Kemudian yang ini ke arah barat. Jadi dari sini, misalkan muter nih, dari sini ke sini ya. Sorry, misalkan anggap aja jalan nih, jalan. Rizky dari Gedung Menung sini, jalan ke arah Terminal Raja Basah. Ini MMA-nya walaupun satu EUTRAN ditangani oleh MMA yang berbeda. Tugas yang kedua, MMA ini menangani handover di dalam satu EUTRAN. Dari Gedung Meneng ke arah Terminal Raja Basah. MMA-nya beda, tapi satu EUTRAN. Kalau tadi kan kita ada di Kedaton, misalkan ini anggaplah ini daerah ini EUTRAN Kedaton lah ya, anggaplah seperti itu. Ini kita di Kedaton sama ini ke Raja Basah. Ini jelas beda ya kan? MMA yang pertama dia menangani perpindahan dari sini pindah ke sini. Nah, sekarang kita ada di satu EUTRAN ini, ya kan? Di satu area EUTRAN Raja Basah, tapi dengan MMA yang berbeda. Satu EUTRAN ini ada banyak MMA. MMA yang ke arah Gedung Meneng, kemudian ke arah Terminal Raja Basah, nanti pindah lagi ke arah Kampung Baru ke sini misalkan. Nah, seperti itu. Gimana kira-kira? Terlalu sulit nggak apa yang saya jelaskan kira-kira? Enggak kok, Pak. Hah? Enggak, Pak. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak, bisa. Jadi intinya EUTRAN itu menangani handover antar EUTRAN. Oke, saya gambarkan Gedung Meneng dan Raja Basah. Tapi MMA sendiri juga menangani handover di EUTRAN yang sama. Raja Basah, tapi lokasinya beda. Satu Gedung Meneng, tapi dia satu area. Itu sebenarnya ditangani oleh satu EUTRAN. Oke ya, mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Iya, Pak.
Oke, oke. Nah, tugas yang keempat, ternyata MMA ini juga mengatur handover antar jaringan, kawan-kawan. Jadi misalkan seperti ini. Oke, kita di asumsi yang sama, misalkan kita ada di Raja Basa menggunakan jaringan Indosat. Tadinya Rizky make jaringan 4G, ya. Tiba-tiba karena satu dan lain hal, jaringan 4G-nya mati dan yang muncul di layar handphone itu jaringan 3G. Dari 4G pindah ke 3G. Ya. Perpindahan ini juga ditangani oleh MMA. Paham nggak? Iya, Pak. Paham ya? Bisa dipahami ya. Jadi tugasnya ada banyak dia nih. Kemudian nanti tiba-tiba jaringan 3G-nya juga mati ya kan? Mati lampu juga misalkan. Yang ada jaringan 2G. Akhirnya dipindahin ke 2G. Dari 3G ke 2G. Nah, di 2G ada di 3G ada siapa? Ada yang fungsinya sama MMI apa kira-kira? Masih ingat nggak? Saya juga lupa sih yang minggu lalu. Sama yang fungsinya sama apa ya namanya? RNC apa? Lupa saya. Kalau nggak salah RNC. Nah, itu juga sama, dia melakukan handover. Nah, tapi nanti tiba-tiba jaringan 4G-nya hidup. Lampunya hidup misalkan. Misalkan asumsi kita adalah jaringan 4G, 3G dan 2G-nya ini beda listriknya ya, listrik yang berbeda misalkan. Nah, tiba-tiba listrik yang 4G ini nyala, ya kan udah hidup lampu. Akhirnya dia akan mencari apa namanya kebutuhan yang paling utama dulu, yang 4G-nya dulu, pasti dipindah ke arah 4G gitu. Walaupun tetap yang menghandle awalnya 2G, tapi kalau jaringan 4G nyala, pasti dia akan pindah ke jaringan yang paling tinggi gitu. Oke. Nah, jadi fungsi MMA yang keempat adalah mengatur handover atau perpindahan antar jaringan. Oke. Baik di satu EUTRAN maupun di beda EUTRAN. Gitu. Misalkan gini Ki, kamu dari tadi misalkan Raja Basa ada EUTRAN, ada 4G, di Kedaton ada 4G. Kamu lari dikit misalkan ke arah Sukarame, ya kan? Nah, tapi di Sukarame sinyal Indosat belum ada 4G, yang ada 3G. Nah, dari EUTRAN ke Daton ke arah Sukarame itu handovernya perpindahannya nggak ke 4G tapi ke 3G-nya. Gitu. Karena 4G-nya nggak ada di Sukarame misalkan. Gimana? Paham nggak kira-kira? Paham Iya, ya. Pak. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, yang kedua ini ada HES. HSS ini home apa home. Jadi intinya gini, HSS ini adalah database-nya. Oke. Database dia yang menyimpan banyak data untuk 4G. Penjelasannya seperti apa? Coba kita dengerin lagi. Oh, dia sama kayak HLR. HLR, Home Location Register. Itu kalau di 3G ya, HLR. Jadi kalau pada 3G itu dihandle sama HLR untuk database, tapi kalau di 4G itu dihandle sama HSS. Nanti istilahnya ini apa singkatannya lihat di catatan yang saya berikan. Ini data. Oh, oke. Kalau SGW ini
SGW ini fungsinya mengontrol MMA dan juga HSS. Dia nggak begitu banyak ya, central gateway. Jadi hanya mengontrol MMA dan juga HSS. Oke. PDNG ini paket data network gateway. Ini yang menghandle paket data dari sini di 4G. Sekarang ada PCRF apa nih? Saya dengar sebentar. Oh, kalau PCRF ini menangani hal-hal yang kaitannya dengan kondisi real time terkait dengan layanan-layanan yang ada di jaringannya. Saya dengarkan lagi. Oke. Ya, eh nanti gini, apa namanya, video ini bagus sih ya. Nanti kalian coba simak aja. Ini kan sudah saya share di LMS ya. Nah, nanti tolong disimak di LMS. Sangat mudah kok ini dipahami sebenarnya. Tapi karena nggak ada voice-nya yang dari ini, jadi mungkin kawan-kawan susah mendengarkannya. Nah, nanti silakan disimak video ini yang sudah saya share di LMS ya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak jelas ditanyakan, silakan di minggu depan ya, minggu ketujuh sebelum UTS. Gitu aja. Oke, saya ini stop sharing, saya kembali ke kelas. Oke. Oh, tinggal bertiga nih. Mana siapa ya? Oh, si ini bagus. Boleh. Ya, silakan Rizky atau Aris kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Itu sebenarnya videonya sudah saya share Ki ya di ini. Iya, Pak. Ini Eh, saya tonton, Pak. nanti silakan disimak, itu mudah kok sebenarnya. Hanya mungkin kawan-kawan masih belum paham dengan istilah, hanya istilah saja, tapi pada prinsipnya sebenarnya sama. Intinya setiap generasi itu teknologi yang dipakai lebih ringkas. Dia banyak menghandle teknologi lama yang tadinya banyak menghandle A, B, C dan lain sebagainya. Di teknologi yang terbaru itu biasanya lebih ringkas. Termasuk juga di 4G lebih ringkas. Jadi hal-hal yang banyak ditangani di 3G itu lebih diringkas di 4G. Nanti teknologi berikutnya juga sama, lebih ringkas lagi pasti. Yang pasti lebih ringkas. Antara voice dan data biasanya eh, jadi satu kesatuan. Nanti pasti arahnya ke arah situ. Karena kelihatan antara kalau di 3G dibedain ya kan, antara voice sama data dibedain. Kalau di 2G lebih ke arah voice. Di 3G sudah ada data tapi dibedain. Di 4G data dan voice dihandle jadi satu, tapi mungkin ada teknologinya yang membedakan. Satu di satu tempat. Kamu bayangkan kayak ini. Kita punya punya lemari ya, punya loker lemari, tapi ada banyak lokernya. Tapi tetap di satu lemari, ya kan? Kayak loker inilah, kayak loker lah ya. Loker itu kan di satu tempat,
Cuman ada banyak tempat. Yang satu buat naruh sendal siapa, yang satu buat naruh sepatu siapa dan lain sebagainya. Nah, nanti mungkin teknologinya lebih canggih lagi dalam satu locker. Iya, dalam satu locker dibagi lagi ya kan? Ada slot-slot lagi. Yang satu untuk suara, yang satu untuk data, yang satu dan lain sebagainya. Teknologinya nanti pasti seperti itu perkembangannya. Intinya dia meminimalkan tempat, ya kan? Tetapi memiliki kapasitas yang besar dan layanannya lebih banyak. Seperti itu. Oke, eh mungkin teorinya cukup nanti dibaca lagi, sorry, ditonton lagi videonya. Kemudian silakan ditanyakan minggu depan nanti kalau ada yang tidak jelas, ya kan. Tapi saya rasa videonya bagus kok itu, cukup jelas lah. Kalau untuk overall gambaran umumnya cukup jelas itu. Oke, kita masuk ke praktikum. Ya, saya sedikit menjelaskan praktikumnya. Oke, saya buka dulu collab-nya. Collab. Saya minum sebentar ya. Oke. Saya matikan dulu rekamannya.